Shalom, selamat siang anak-anak Nasr. Hari ini kita kembali bertemu, kita belajar pendidikan agama Kristen. Anak-anak Nasr, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami gunakan untuk belajar, Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap apa yang kami pelajari. Kami memohon kepada-Mu Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Nasr, kita belajar tentang contoh menuntut keadilan dan demokrasi. Ini adalah gambar pemimpin demonstran Joshua Wong. Anak Nasr, Joshua Wong ini berusia 17 tahun. Dan pemerintah Tiongkok sangat takut kepada aktivis pro demokrasi Hong Kong. Ya, selama 2 tahun pelajar ini ya membangun gerakan pemuda demokrasi di Hong Kong dengan mengkampanyekan ya peristiwa berdarah di lapangan Tiananmen ya Tiongkok 25 tahun yang lalu. Ya, tujuannya apa? Agar pemerintah Tiongkok ya mendapatkan tekanan sehingga memberikan Hong Kong hak pilih universal. Nah, ini kutip dari CNN ya 2014 ya. Gerakan Wong dibangun di tahun-tahun penuh frustrasi bagi masyarakat Hong Kong ketika negara bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke pemerintahan Tiongkok di tahun 1997. Nah, kedua negara sepakat akan memberikan Hong Kong otonomi tingkat tinggi, termasuk memilih pemimpin mereka secara demokratis. Nah, tapi sampai 17 tahun tak kunjung janji itu dipenuhi. Nah, itulah yang menyebabkan ya Joshua Wong dan teman-temannya dan warga Hong Kong menuntut ya pemerintah Tiongkok ya. Tetapi ya Tiongkok tidak mau mendengarkan, sehingga terjadilah ya pembantaian di lapangan Tiananmen ya yang banyak memakan korban. Nah, anak-anak share kita telah belajar ya kemarin dalam Matius 20 ya. Apa yang dituntut oleh Wong dan kawan-kawan adalah keadilan ya, yaitu sesuai dengan yang sudah disepakati pada awalnya. Ya, mengapa mereka perlu menuntut? Karena pemerintah Tiongkok tidak melakukan apa yang mereka janjikan kepada penduduk Hong Kong. Nah, berarti keadilan ini di mana kita telah sepakat, itulah yang harus kita lakukan, itulah yang harus kita kerjakan. Jangan kita tidak menepati janji kita. Anak-anak share, kita kembali melanjutkan materi kita. Ya, pelaksanaan keadilan dan demokrasi di Indonesia sejak 1998. Nah, kita akan melihat ya, menggali tentang bagaimana pelaksanaan keadilan dan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1998. Ya, pada tahun 1998 Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI dan tampuk pemerintahan beralih ke B.J. Habibie selaku Presiden RI yang ketiga. Mengapa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya? Karena kala itu ya rakyat Indonesia yang dipimpin ya oleh mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran sampai menduduki gedung MPR DPR ya, menuntut agar Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Karena rakyat menilai bahwa Presiden Soeharto adalah presiden yang otoriter, yang selalu melakukan pendekatan dengan kekuatan militer, dan banyak sekali korupsi yang terjadi hampir di setiap bidang kehidupan, ya, hampir di setiap lembaga pemerintah. Nah, jadi rakyat menilai bahwasanya Soeharto tidak menegakkan, ya, keadilan, tidak menepati janji-janji yang selama ini janjikan, di mana ya adanya kebebasan dalam berpendapat. Jadi kalau mereka yang berseberangan dengan pemerintah, ya, akan hilang, ya, artinya tidak akan hidup lagi. Nah, itu penilaian, ya, rakyat Indonesia kala itu. Nah, kemudian digantikan oleh Bapak Presiden B.J. Habibie karena beliau adalah wakil daripada Bapak Presiden Soeharto. Nah, jadi kita melihat bahwasanya inilah, ya, Indonesia memasuki babak, ya, era reformasi. Nah, ini adalah pencapaian Habibie dalam bidang reformasi. Yang pertama, memberikan kebebasan pers, pendirian partai politik dan sejumlah serikat, misalnya serikat buruh, ya, pembebasan sejumlah narapidana politik, pembatasan periode kepresidenan menjadi maksimal 2 kali 5 tahun, pelimpahan sebagian kewenangan dan kekuasaan ke pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 1999, walaupun pemilihan presiden sebelumnya baru saja dilakukan pada tahun 1998 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di masa pemerintahan B.J. Habibie inilah banyak terjadi kerusuhan, ya, seperti kejadian di Ambon, di Poso, dan di masa inilah Timur Timur melepaskan diri, ya, menjadi sebuah negara yang mandiri, ya, mereka merdeka dari Indonesia. Nah, tapi pemerintahan ini, ya, kemudian, ya, digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur, ya. Nah, jadi kita lihat bahwasanya pada tahun 1999 Presiden Gus Dur, ya, melakukan pembaharuan. Apa itu pembaharuan yang dilakukan? Pengangkatan menteri kabinet yang berasal dari partai politik dan mengurangi peranan dari tentara nasional. Ya, jadi saat itu, ya, memang banyak konflik, ya, dan tindakan kekerasan yang muncul di Indonesia yang harus ditangani TNI dan ABRI. Tetapi itu pun, ya, presiden dituntut untuk mundur dari jabatannya, ya. Akhirnya dilakukanlah pergantian yang kala itu wakil presiden Indonesia adalah Megawati Soekarno Putri, ya. Nah, secara umum pemerintahan Megawati melanjutkan kebijakan yang baik, ya, yang sudah dilakukan di era Gus Dur. Tetapi kita melihat bahwasanya, ya, masyarakat Indonesia juga tidak, ya, begitu menyetujui, bahkan mengkritik tindakan daripada pemerintahan Megawati. Apa itu? Karena ia melakukan privatisasi sejumlah perusahaan negara dengan menjualnya ke swasta atau ke pihak asing. Nah, jadi disinilah kritikan-kritikan, karena merasa ini hak-hak daripada rakyat Indonesia yang harusnya diperjuangkan, bukan dijualkan kepada pihak swasta atau ke pihak asing. Karena kala itu, ya, banyak orang beranggapan bahwasanya
kebijakan ekonomi dan politik Indonesia dapat didikte oleh pihak asing, ya. Jadi anak-anak saudara, kita kemudian melihat, ya, dilakukanlah pemilu, ya, dan yang terpilih adalah, ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang dilakukan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Ya, pertama, ya, di bidang ekonomi, ya, terjadi pertumbuhan sehingga ada stabilitas ekonomi dengan kekuatan ekonomi yang diakui negara-negara lain. Yang berikutnya adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 20% untuk pendidikan. Kemudian meninggalkan IMF selaku badan ekonomi yang sebelumnya banyak mendikte apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam bidang perekonomian, ya. Peningkatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Anak-anak sir, kita melihat bahwasanya pemimpin itu haruslah dia benar-benar menegakkan keadilan. Dan pemimpin yang menegakkan keadilan, itulah yang dicintai oleh rakyatnya. Ya, memang setiap pemimpin itu memiliki kekurangan dan kelemahan. Dan kita melihat bahwasanya tidak ada pemimpin yang tidak mau dia berusaha untuk kemajuan bangsanya. Tetapi kita sebagai rakyat Indonesia haruslah kita benar-benar, ya, mendukung program pemerintah dan benar-benar kita, ya, mau mengikuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Anak-anak sir, sampai di sini materi pembelajaran kita. Kita telah mengawali pembelajaran kita ini dengan kita berdoa, dan kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Kami mengucap syukur, ya Bapa, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami telah belajar dan kami berdoa Tuhan agar pelaksanaan keadilan di Indonesia benar-benar Tuhan dapat ditegakkan. Pemerintah kami dapat melakukan pemberantasan korupsi, berlaku adil terhadap rakyatnya. Tuhan Allah kami yang hidup, kami memohon kepadamu agar apa yang disuarakan oleh rakyat Indonesia kepada pemerintah mau mendengarkan masukan-masukan, kritikan-kritikan yang membangun negara kami ini. Bapa, kami memohon kepadamu, berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu kepada Bapak Presiden kami Joko Widodo, agar dalam memimpin negara kami ini dapat Tuhan menegakkan keadilan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.